Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Saidatul Mardia dengan NIM 221330063. Baik, seperti biasa di video kali ini saya akan sedikit mereview daripada penjelasan kelompok 4 yang membahas tentang apa itu rubrik, subrubrik, pemilihan judul berita, pemilihan lead berita, dan pemilihan diksi. Oke, langsung saja, tidak berlama-lama, langsung untuk mempersingkat waktu. Maka saya akan menjelaskan sedikit apa itu rubrik. Rubrik ini adalah karangan yang bertopik tertentu dalam surat kabar seperti koran, majalah, tabloid, dan lain-lain. Yang mana rubrik ini adanya di paling atas dan memiliki kop tersendiri. Contohnya seperti berita Tangerang, berita Banten. Nah, halaman itu akan menjelaskan atau subrubrik di bawahnya itu akan menjelaskan berita daripada berita Banten karena rubriknya itu berita Banten. Sehingga subrubrik tersebut akan membahas terkait apa-apa saja berita yang ada di Banten. Kemudian apa yang dimaksud dengan subrubrik? Subrubrik ini adalah bagian kecil daripada rubrik. Ya, tadi udah dijelaskan bahwasannya rubrik ini paling atas dan subrubrik ini ada di bawahnya rubrik. Jadi judul-judul berita itu disebut dengan subrubrik dan tema yang di atasnya itu disebut dengan rubrik. Nah, rubrik ini ada 3. Yang pertama ini rubrik informasi, yang kedua itu rubrik edukasi, dan yang ketiga ada rubrik rekreasi. Langsung saja, apa yang dimaksud atau bagaimana pemilihan judul berita yang benar? Kita sebagai seorang jurnalis, kita nantinya yang akan terjun menjadi seorang jurnalis harus mengetahui bagaimana kita memilih judul yang baik dan benar itu. Nah, sebelum memilih judul berita, kita harus menentukan arah fokus berita ini kemana. Kita harus mengetahui apakah berita tersebut berisi peristiwa penting, informasi terbaru, atau analisis mendalam. Jadi tidak semua informasi bisa dikatakan berita, namun berita sudah pasti itu informasi. Nah, dalam pemilihan judul berita ini ada syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu provokatif, yang kedua itu singkat dan padat, yang ketiga relevan, yang keempat representatif, yang kelima itu fungsional, yang keenam itu bahasa judul berita itu harus baku, dan yang ketujuh itu harus spesifik. Nah, tidak hanya judul berita atau headline yang harus kita perhatikan dalam pemilihan bahasanya atau pemilihan judulnya sehingga dapat menarik pembaca, namun harus kita perhatikan juga pemilihan lead berita, yaitu teras berita, yang mana teras berita ini merupakan salah satu yang harus diperhatikan dalam pembuatan berita sebelum diterbitkannya berita. Nah, lead berita ini wajib atau harus menarik minat pembaca dan seringkali menggunakan konsep piramida terbalik, yang mana dibuat dari berita yang terpenting sehingga disimpulkannya sampai berita yang tidak terlalu penting gitu ya. Nah, tujuan utama teras berita itu apa? Yang pertama itu memancing minat pembaca, menyajikan fakta terpenting yang diberitakan, dan yang ketiga itu membuat jalan pembuka agar informasi lain mudah tersajikan. Jadi pemilihan teras berita ini sangatlah penting karena apabila teras beritanya tidak menarik, maka informasi lainnya susah untuk disajikan. Begitu. Nah, lanjut ke pemilihan diksi. Diksi ini meliputi kata-kata yang akan digunakan untuk menyampaikan gagasan-gagasan. Bagaimana kita membentuk kelompok kata yang tepat sehingga mudah dimengerti si pembaca. Nah, secara umum
timbulnya masalah penguasaan diksi karena penguasaan kosakata masyarakat yang kurang, sehingga mereka merasa kesulitan untuk memadukan kata-kata. Nah, diksi ini ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada denotatif, kedua itu ada konotatif, yang ketiga itu ada khusus, dan yang keempat itu ada umum, dan yang kelima itu ada abstrak, keenam itu ada konkret, dan yang ketujuh itu ada banyak ya ini. Jadi macam-macam diksi ini banyak. Kenapa diksi ini harus dipilih? Karena diksi ini mencakup dengan kata-kata yang akan dituangkan di dalam sebuah berita untuk menarik perhatian si pembaca. Begitu. Nah, macam-macam apa sih yang menghambat seseorang itu susah dalam penggunaan diksi? Karena kurangnya motivasi menulis, kemudian kurangnya konsentrasi, ketiga itu pengaruh kebiasaan siswa yang tidak suka membaca, kemudian minimnya kosakata. Nah, hal itu semua akan menghambat seseorang untuk dapat menulis berita. Begitu. Jadi ada 3 poin yang harus diperhatikan dalam pemilihan, yaitu pemilihan judul berita, pemilihan lead berita, dan pemilihan diksi berita, sehingga kita dapat atau kita membuat berita itu dengan efektif dan menarik perhatian si pembaca. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.